Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan materi analisa biaya dan pendapatan, yakni studi kelayakan apotek. Nah, kemarin telah membahas tentang BEP, kemudian bagaimana pengaruh apabila biaya tetap berubah, bagaimana pengaruh apabila biaya variabel berubah dan sebagainya, dengan analisisnya serta disertai dengan grafik dan pembahasannya. Nah, kali ini kita akan membahas dua analisa biaya lagi, yakni payback period dan return of investment. Jadi ada dua materi singkat yang akan kita pelajari sebelum teman-teman nanti menyusun studi kelayakan apotek. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita buka perkuliahan pada siang atau perkuliahan pada hari ini dengan Ummul Quran. Semoga akan kita lakukan diberikan manfaat. Al-Diniyah wa kulli dan salihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas tentang payback period atau PBP. Secara teori, payback period ini merupakan suatu periode yang diperlukan untuk kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk, yakni netonya, aliran bersihnya yang telah diperoleh. Layak atau tidaknya suatu peluang usaha tersebut tergantung berapa lama periode pengembalian modal. Semakin cepat kembali modalnya, maka akan semakin menguntungkan. Oke, PBP capital outlay per proses dikalikan 1 tahun. Jadi investasinya berapa dibagi kasnya, netonya dikalikan 1 tahun. Bagi contoh, nah di sini suatu apotek membutuhkan investasi misalkan sebesar 120 juta. Ini sangat kecil ya mungkin. Nah, dari 120 juta ini didapatkan adalah kas masuk, kas netonya 40 juta per tahun. Dianggap stabil selama 6 tahun. Apabila di sini diasumsikan menggunakan kredit selama 6 tahun. Berapa PBB-nya dan usaha tersebut layak atau tidak? Cara menghitungnya yakni PBB 120 juta, investasinya dibagi dengan aliran kas masuknya sebesar 40 juta per tahunnya dikalikan 1 tahun. Didapatkan hasilnya yakni 3 tahun. Nah, dari hasil 3 tahun tersebut apabila dibandingkan dengan jangka waktu peminjaman, maka dalam 3 tahun itu sudah tercapai. Sehingga 3 tahun setelahnya atau 3 tahun atau 6 tahun total tadi itu masih sangat menguntungkan karena payback periodnya dia lebih kecil dibandingkan waktu pengembalian kreditnya. Jadi tadi maksudnya 120 juta itu didapatkan dengan cara peminjaman di bank sebesar selama 6 tahun. Nah, ternyata setelah dibuat usaha 120 juta itu menghasilkan keuntungan 40 juta per tahun. Nah, saat diasumsikan ternyata dalam 3 tahun sudah tercapai PBB-nya, maka itu cukup layak apotek tersebut didirikan. Kemudian ada satu lagi, return of investment atau ROI. Nah, return of investment ini merupakan tingkat pengembalian seluruh harta yang digunakan untuk melaksanakan usaha dalam menghasilkan laba. Nah, yang dimaksudkan di sini ROI nanti adalah semakin tinggi ROI, semakin layak usaha tersebut dilaksanakan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengembalian dari seluruh harta yang diinvestasikan. Rumusnya yakni laba usaha dibagikan dengan total hartanya dikalikan 100%. Nah, di sini contoh misalkan pada tahun 2020 suatu apotek ABC memiliki total harta sebesar 500 juta. Kemudian
laba usaha selama 1 tahun sebesar ini selama tahun itu setahun tahun 2020 sebesar 25 juta. Berapa ROI-nya dan layak tidak kira-kira usaha tersebut? Setelah dihitung return of investment-nya sebesar 5%. Nah, apakah layak atau tidak tergantung dari pertama bunga bank. Maksudnya kalau bunga bank riba iya. Namun di sini kita untuk investasi misalkan contoh gini, kalau 500 juta didiamkan di bank akan mendapatkan 1 tahun bagi hasilnya itu lebih dari 5% atau tidak, atau bisa dilihat dengan inflasi misalkan. Jadi kalau istilahnya kalau kita usaha ternyata lebih rendah daripada bagi hasil di bank, ya lebih baik bagi hasil aja. Seperti itu lebih sederhananya. Jadi perlu dihitung apakah usaha tersebut kira-kira layak atau tidak. Kalau tidak layak berarti apa usaha yang harus dilakukan supaya usahanya melebihi dibandingkan uang didiamkan di bank. Oke, itu materi terakhir untuk penyusunan studi kelayakan apotek sebelum dikumpulkan. Satu, silakan didiskusikan 3 analisis tersebut, ROI, PBB, dan BEP-nya. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.